Iya, kita kembali dalam Lunch Talk dan langsung saja Dokter Daeng tadi membahas bahwa kesiapan apa memang ini jangan sampai terjadi tentunya. Kita nggak ingin ada hal-hal yang memang niat baik, niat untuk membantu ini terhambat dengan kekurangan atau keterbatasan lah seperti itu. Ini memang apa sih yang harus memang jadi concern pemerintah juga untuk menghadapi ini? Sudah disampaikan sebenarnya oleh Ketua Gugus Tugas, Kepala BNPB, setelah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kami diajak koordinasi, memang ini akan segera menambah pemeriksaan, tempat pemeriksaan. Yang kemarin hanya 1 di Litbangkes, mau ditambah, sehingga antrian atau penumpukan tidak terjadi. Kemudian juga rumah sakit yang menangani, ini kan sekarang kan kalau satu rumah sakit terlalu banyak pasien, itu kan menyebabkan di situ keterbatasan tenaga dan macam-macam akan terjadi dan kurang baik untuk pelayanan. Makanya kemudian ini akan mempercepat masing-masing gubernur nanti diminta oleh Ketua Gugus Tugas menunjuk rumah sakit yang bisa menangani. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin ini gubernur kayaknya sudah dipanggil oleh Kepala BNPB untuk melakukan. Nah, kalau ini sudah menyediakan banyak tempat untuk penanganan, itu bisa kemudian pelayanan bisa diatur dengan baik ya. Kalau yang kemarin kan serba kekurangan itu, ya kan, serba kekurangan, tenaganya kurang, ininya kurang. Nah, kalau sudah ditambah fasilitasnya, mungkin kekurangan ini akan teratasi. Tetapi memang untuk hal-hal tertentu, alat-alat yang dibutuhkan, ya, itu rumah sakit yang ditunjuk memang harus disupport. Belum tentu rumah sakit yang akan ditunjuk atau yang sudah ditunjuk itu memiliki stok yang banyak. Berkaitan misalnya tentang intubasi, tentang APD, terutama APD ya, alat pelindung diri, itu rata-rata tidak menyediakan stok yang banyak. Itu kalau tidak dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini gugus tugas, kawan-kawan memang kewalahan. Oleh karena itu saya memang sangat yakin, karena ini sudah menjadi komitmennya Bapak Jenderal Doni Murnado sebagai Ketua Gugus Tugas, ini akan segera dipenuhi. Pak Arief sendiri bagaimana? Ini ada mungkin closing ya dari Pak Arief, mungkin harapan apa yang perlu ditingkatkan untuk mensupport kinerja dari perawat itu sendiri, terus kemudian mungkin bisa disampaikan, ini kan sudah ada gugus tugas nih, bagaimana kira-kira support kebutuhan ini bisa merata di seluruh daerah ya? Iya, saya kira pertama penting sekali memang kita tadi penambahan fasilitas itu yang dideklar, sehingga kita bisa tahu sebenarnya di mana ada penanganan yang khusus, sehingga kita bisa lokalisasi, bisa mobilisasi barangkali ya. Kami juga kemarin dalam konsep kita usulkan bagaimana kebijakan terkait dengan replace atau pergantian tenaga itu ya, karena kita harapkan dia jangan sampai 2 atau 3 shift, ya kan, double shift, triple shift gitu ya, sehingga itu mengurangi kondisinya. Kalau bisa hanya 1 shift gitu, sehingga kan tentu kalau misalnya ini kasus ini memuncak akan ada cadangan. Nah, mekanisme cadangan ini tentu juga harus aman juga buat dia, bagaimana dinas kesehatan atau pemerintah daerah melindungi dari sisi izinnya, apakah melalui surat penugasan, karena setiap tenaga kesehatan itu kan berpraktik di suatu tempat harus punya surat izin. Surat izin terbatas di tempat itu gitu. Kalau dia ada mobilisasi dari tempat lain, tentu ini harus juga menjadi satu hal yang disiapkan untuk keamanan kami gitu ya. Nah, ini yang penting. Yang kedua, saya kira tentu mudah-mudahan kepala daerah yang lain juga bisa mengikuti. Kami sangat apresiasi dengan, sekali lagi bukan jumlah uangnya, tetapi kami inginkan adanya perhatian, karena di saat orang lain bisa bekerja di rumah, kami tidak bisa bekerja memantau dari rumah pasien-pasien kami. Kami harus datang, ya kan, karena harus menyentuh bahkan, dan harus juga berdekat sedekat mungkin dalam kondisi seperti ini, dan termasuk bencana-bencana yang lainnya. Nah, karena itu harapan kami ya sekedar perhatian itu mencukuplah buat kita untuk memberikan semangat dan loyalitas yang tinggi dalam pengabdian ini. Saya kira itu yang penting. Dan sekali lagi saya dalam rangka ulang tahun PPN ini, saya ucapkan selamat ulang tahun pada perawat seluruh Indonesia,
Dan mudah-mudahan kami sudah mengusulkan pada Pak Presiden ini Hari Perawat ini bisa jadi agenda nasional gitu ya. Tapi belum sampai hari ini. Terima kasih. Ini ada seremoninya apa nih Pak dalam keadaan seperti ini? Conference semuanya. Nah, dalam hari ini kami memang di beberapa tempat yang belum ada kebijakan pembatasan pertemuan di daerah, itu masih ada beberapa yang melaksanakan. Tetapi pada umumnya hari ini sudah dimodifikasi. Khusus di PPNI Pusat, di DPP, semula kami ada seremonial, kami ganti modifikasi dengan menggunakan teknologi 4.0. Pakai digital ya. Dengan seminar, menggunakan webinar, kita dialog dengan perawat, bahkan dengan perawat yang ada di luar negeri, di Kuwait. Tadi sudah masuk untuk melakukan edukasi. Fokus utama edukasinya tentang coronavirus ini juga. Tentang coronavirus. Oke, singkat saja Dokter Daeng, closing statement dari Anda. Ini kita juga tahu bahwa tadi balik lagi semua tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Kita semua juga ingin yang terbaik terkait hal ini. Apa yang memang jadi masukan Anda di hari ini? Ya, jadi saya mungkin meminta kalau boleh menyerukan begitu ke seluruh petugas kesehatan, terutama dokter ya, karena saya dari ID, untuk tetap sabar begitu. Kemudian pompa semangat pengabdian, karena memang sekarang rakyat sangat membutuhkan ya, untuk dibantu. Pemerintah dalam hal ini juga sangat membutuhkan untuk dibantu ya, dan yakinlah bahwa kawan-kawan yang di garda terdepan tidak kami biarkan sendirian. Jadi kami tetap akan mensupport, mengadvokasi agar dalam bekerja bisa bekerja dengan baik, profesional, dan memiliki rasa aman dalam bekerja. Tetap waspada. Tetap waspada, karena Tetap tenaga waspada. kesehatan juga ini kan mereka juga di depan pasien menjadi seorang tenaga kesehatan, tapi kembali ke rumah mereka punya keluarga juga di situ yang menunggu. Jadi mereka rasa aman itu juga harus secure, baik di rumah sakit maupun di rumah ya. Oke, terima kasih Dokter Daeng. Terima kasih, Terima Dr. kasih Daeng. Pak Harif telah bergabung Terima bersama kami kasih. dalam Lunch Talk.